Halo. Halo Mbak. Dedio, selamat malam. Selamat malam Mbak. Iya, jadi perkenalkan saya Ara, ahli gizi yang akan menemani Dedio pada sesi konseling kali ini ya. Gimana nih kabarnya malam ini? Ya, kabar baik sih, cuman agak ndak baik karena harus menemui kakaknya untuk konsultasi gizi. Karena gizi saya tidak sepenuhnya sehat gitu ya. Jadi kendala saya itu overweight Kak, seperti itu. Oke, boleh dilanjut deh. Gimana Iya, deh? jadi apa ya? Kan saya kan lihat di HP ini ternyata saya itu obesitas gitu ternyata. Oh, Obesitas, obesitas. tapi sebenarnya sih obesitas masih kayak tingkat pertama gitu sih, bukan yang terlalu over gitu. Oke. Gitu sih kira-kira gitu. Jadi kayak badannya saya ini memang gemuk. Cuman saya tuh bingung dietnya tuh gimana, dan biar nggak cuman yang hilang lemaknya doang. Nah, tapi saya pengen juga sekalian bentuk otot nih gitu. Gimana ya Kak kira-kira? Oke. Sebelumnya boleh nggak ya lihat tadi sumbernya dari mana Dedio tahu overweight, obesitas itu? Boleh nggak dikasih tahu? Ini Kak dari Oh, ini ya. Ini kalkulator online ya? ya kalkulator online yang Oh, oke. kalori itu loh Kak. Oh, iya, oke. Itu kan masukin BB, TB. Iya. Nah, boleh tahu berat badan dan tinggi badannya Dedio sekarang Iya, berapa? jadi berat badan sekarang 80 dengan tinggi badan 170. Oke, 80, 170. Baik, tadi mau mengurangi lemak ya dan membentuk otot ya. Iya, Seperti itu. itu Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Dedio selama ini kan berarti kurang nyaman sama kondisi berat badannya, benar nggak? Iya. Mm. Oke, pinginnya jadi berapa sih berat badannya? Ya yang ideal aja sih Kak. Yang ideal Oke, berarti ya yang ideal dengan lemaknya berkurang tapi ototnya juga tambah gitu. oke. Ini kalau saya kalkulasi ya, memang berat badannya Dedio ini sudah tergolong overweight, tapi tidak obesitas. Oh, gitu. Oke, Karena oke. kalau misalnya obesitas ini ya ada di atas sekitar 50% dari berat badan ideal. Hmm. Nah, Dedio ini masih belum mencapai berat badan tersebut. Dan untuk menjadi berat badan ideal itu bisa dikurangi 10 kilo kurang lebih. Kalau misalnya dari 80 nih ya, targetnya kita anggaplah 70, kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang seperti itu nih, selama ini emang Dedio udah ngelakuin apa aja buat ngatasin berat badannya yang Ya sebenarnya sih sudah mulai workout sih, cuman workoutnya mungkin ini ya karena nggak konsisten juga. Tapi biasanya workout yang saya lakuin sih biasanya per hari itu ada jogging 10 sampai 15 menit. Terus habis itu ngelakuin workout. Biasanya sih push up, sit up itu 10 gitu, 10 sampai 15 tergantung repetisi. Biasanya repetisinya 2 atau 3 gitu sih Kak. Cuman karena nggak konsisten sama makan ya, makan yang mungkin kurang terkontrol jadinya sama aja gitu Kak. Oke, berarti sebenarnya udah workout tapi mungkin belum konsisten dan pola makannya masih belum teratur gitu Iya. ya. Oke, udah bagus itu deh usahanya, punya coping mechanism ya, udah tahu, udah aware kalau misalnya harus diatasi dengan aktivitas fisik. Iya. Ini nih sebelum kita masuk ke solusinya Dedio ya, seberapa kuat sih keinginan Dedio untuk mengurangi berat badannya? Ah, seberapa kuat ya? Ya bisa dibilang ya karena ini mengganggu hidup ya harus kuat banget ya Kak ya. Oke, mengganggu hidup ya. Mengganggu hidup yang seperti apa kalau boleh tahu deh? Mengganggu hidup gimana ya? Jadi kayak gampang capek, lesu, tidak produktif gitu ya. Betul. Oke, gampang capek, lesu. Oke, mengaruhi banget ya berarti ya. Banget, banget. Oke,
Kalau gitu nih, saran dari saya bisa dilanjutkan dulu workoutnya ini. Karena nggak ada target harus berapa bulan kan turunnya, bener nggak ya? Atau mau ditarget berapa bulan turun 10 kilonya? Hmm, kalau nggak usah ditarget dulu gitu, kira-kira gimana kak? Oke, kalau nggak usah ditarget berarti kita slow living dulu ya, Slow kasarannya kita living. slow Coba living. gimana tuh kak? Gimana tuh Ya, kak? jadi workoutnya bisa dilanjut karena mungkin dia udah aware kalau misalnya kurang konsisten, jadi bisa dilakukan sekali seminggu aja gitu ya. Oke. Sekali seminggu, kalau dalam sebulan udah 4 kali nih, Iya. boleh ditambah 2 kali seminggu kayak gitu terus ya. Kita coba plan itu dulu. Nah, itu solusi short term ya. Buat long termnya ini kan pola makannya Dek Dio nih. Pola makan yang krusial. Emang sejauh ini kayak gimana pola makannya? Apa suka nyemil? Enggak sih, kalau nyemil nggak suka sih. Mungkin karbo ya, karbo lebih ya. Kayaknya itu sih, karbo, gula. Emang Lebih ya. karbo apa aja Dek setahunya? Kalau karbo sebenarnya cuma nasi, cuman kan yang namanya masih lapar kan nambah dan nambah gitu kan. Tuh. Jadi Nambah. gitu sih kak. Berapa kali nambahnya biasanya? Iya berapa kali ya? Sebenarnya tuh sehari tuh ya bisa 3 sampai 4 lah. Maksudnya bukan nambahnya ya, kayak sehari makan tuh juga sampai 4 kali gitu. Jadi ya mungkin nambah pagi atau siang ada lah satu gitu. Jadi kayak pagi makan 2 kali, siang sekali, atau malam 2 kali. Oh 5 berarti, 5 kak 5. berarti kak. Iya. Oh, 5 kali. Seharinya 5 kali berarti. Oke, nasi terus ya itu. Iya sih ya sebenarnya ya macam-macam kan ya maksudnya. Tapi kalau untuk karbonya ya nasi gitu. Oke. Emang berapa centong kalau boleh tahu? Berapa Ingat nggak centong? biasanya? Biasanya 2 sih kak. Cuman kalau misalnya lagi lapar gitu ya 3 kali. 2 sampai 3 centong ya. Baik, baik. Pernah kesulitan makan sayur apa buah gitu nggak? Oh enggak, kalau itu saya lahap. 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 Tapi selalu makan atau justru jarang atau Untuk saat ini sih selalu makan sih kak. selalu makan? Hampir setiap hari itu mesti ada sayur. Salah satunya sop kan. Oke. Berarti ini kalau nggak ada kesulitan, siklus BAB-nya gimana? Aman sih. Hampir setiap pagi kayaknya. Oke, tiap pagi berapa kali kalau boleh tahu? Mungkin Dalam sehari 2 kali ya. Oh, sehari 2 kali. Rata-rata 2 kali ya. Sehari 2 kali ya rata-rata ya. Oke. Kalau gitu sebenarnya ini kalau dilihat dari pola makannya Dedio ya, ini tuh metabolisme tubuhnya tuh cukup normal dan stabil sebenarnya. Cuman mungkin Pengeluaran mungkin lemaknya ya, kurang gitu ya kak ya, atau betul, karena aktivitas fisiknya ini masih kurang. Jadi dalam seminggu itu Dedio minimal kita harus melakukan aktivitas fisik itu 150 menit. Nah, anggaplah tadi sit up 2 sampai 3 kali repetisi ya sama push up. Itu mungkin kurang lebih 3 sampai 5 sampai 10 menit ya. Ditambah tadi joggingnya 15 menit total, berarti kan masih berapa itu? Masih 20 menit sampai 30 menit ya, masih setengah jam. Sementara targetnya dalam seminggu ini 150 menit. Nah, 30 menit itu juga belum tentu dilakukan ya dalam seminggu, jadi mungkin itu yang perlu dikonsistenkan. Lalu mungkin untuk porsi nasi nih ya, memang kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan harus defisit kalori. Nah, karena usianya Dedio ini remaja, jadi memang untuk pengurangan karbohidrat itu perlu diperhatikan kalau memang mau menurunkan berat badan seperti itu. Karena di sini nggak suka nyemil ya, sama makan buah sayur selalu. Jadi dan siklus BAB juga lancar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di metabolisme tubuhnya. Hanya saja memang porsinya perlu diatur gitu. Kalau misalnya kita sepakati ya dalam seminggu ke depan Dedio tetap melakukan workout, dan kita lihat ya nanti minggu depan kita ukur pakai alat dia itu buat mengukur komposisi lemak dan komposisi cairan dan yang lainnya di badannya Dedio.
dan kalau bisa makannya diubah 3 kali sehari sesuai anjuran. Oh gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Ya sepertinya harus bisa ya kak ya. Kalau mau turun berat badan kan gitu ya. Berarti harus bisa sih. Oke. Bisa lah ya. Oke, bisa ya. Bisa. Saya catat nih. Oke, makasih ya Dedio sudah hadir di sesi konseling hari ini. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke kak, terima kasih. Makasih, selamat malam. Halo Selamat kak. malam, Selamat malam kak. Dedio. Iya. Selamat datang kembali. Iya nih kak. Wah, gimana nih kabarnya malam ini? Ya alhamdulillah lah baik, mulai baik ya, mulai baik. Oke, mulai baik ya. Iya mulai baik. Gimana sama goals yang kemarin nih? Ada hambatan atau aman? Ya kalau hambatannya mungkin di malasnya aja ya kak ya. Tapi ya alhamdulillah mulai dilakukan step by step, perlahan-perlahan. Ya jadi bisa sih kak. Ya kadang seminggu sekali ya, karena seminggu sekali jadi oke lah. Oke, berarti udah ada progres ya kita kira-kira nih. Apa sih selama seminggu kemarin yang ngehambat atau ngebantu justru dalam prosesnya Dio nih? Ngehambat. Sebenarnya kalau ngehambat tuh Selain malas ya, karena mengganti habit ya. Jadi misal makan yang biasanya nambah jadi nggak boleh nambah gitu ya. betul. Kayak gitu sih, mengubah habit ya. Kan agak susah kadang mengubah habit. Oke, iya. Kemarin tuh kan memang workoutnya dikonsistenkan dan porsi makannya ya dibatasi ya. Oke. Sesuai janji saya kemarin ya, kita ukur dulu ya pakai BIA berat badannya. Oke. Boleh berdiri di sebelah sana. Oke, nah boleh agak deket sini ya Dek Dio biar kita bisa lihat bersama hasil BIA-nya tadi ya. Jadi ini nunjukin bahwa BMI-nya Dek Dio ini 27,7. Ini memang sudah tergolong overweight ya, bisa dilihat ini ya panahnya. Karena memang BMI ideal itu 21 startnya ya. Jadi memang kita harus mulai waspada, kita udah mulai harus mengurangi berat badan dan mengubah habitnya Dek Dio ya. Begitu, dan ini bisa dilihat komposisi lemaknya memang tinggi, ototnya kurang ya ini, terutama di bagian skeletal. Berarti ini menandakan memang di bagian sini ya, skeletal tuh di dada ya, dada depan sini, dan bagian abdomennya Dek Dio, perut ini yang paling banyak lemaknya. Dikhawatirkan ini kalau masih berlanjut bisa terindikasi obesitas abdominal gitu, dan nanti akan merujuk ke beberapa komplikasi lain seperti diabetes, hipertensi, seperti itu ya. Jadi oke, boleh kita kembali ke sini. Oke, jadi memang fokus kita ini di mengganti habit Dek Dio ya, terutama di pola makan supaya diatur kembali gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait pola makan atau mungkin jenis-jenis bahan makanannya gitu? Mungkin nggak ada sih kak. Nggak ada ya? Iya, ya lebih konsisten aja sih jalanin ini habit barunya, masalahnya gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya ini saya kelewatan ditanya, biasanya lauknya apa aja makannya? Oh menarik sih kak ini kak. Rata-rata ya mungkin kalau lauk tempe, telur sama ayam sih, rata-rata gitu, daging ayam, telur sama tempe. Oke. Ikan sama daging jarang ya berarti? Dibilang jarang, mungkin lebih jarang daging sapi ya. Daging ayam kan sering. Kalau ikan tuh masih tergolong oke lah, nggak jarang banget, nggak sering banget. Oke. Ya sih, komposisinya sudah cukup baik ya. Tahu mungkin ada makan tahu? Oh makan juga kok, ya cuman lebih sering tempe sih. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk membentuk ototnya juga sudah cukup ini ya, terpenuhi ya untuk dari bahan-bahan makanannya, tinggal aktivitas fisik
Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup sesi hari ini? Nggak ada sih Kak, sudah cukup. Oke. Terima kasih ya udah datang lagi hari ini. Oke Kak, Sampai terima kasih ketemu juga. minggu depan lagi ya, atau mungkin sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke. Oke. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Dek Dio. Selamat malam Kak. Wah, udah sebulan nih lo nggak ketemu. Udah sebulan nih Kak. Kelihatan beda nih, kelihatan lebih seger buger nih. Iya dong. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya baik, udah lebih better lah. Oke. Iya. Mau cerita apa nih hari ini? Ada yang mau di share sama saya? Ya mungkin kira-kira ini sih Kak. Ya saya cek nih di sini ya lumayan lah turun beberapa kilo gitu kan gitu. Ini pakai aplikasi ya? Iya Dek, ya? pakai aplikasi. Oke. Aku lihat kan ya meskipun masih ada tahap obesnya dikit ya, memang sih kayak turunnya baru 2 kilo tapi oke lah gitu. Oke. Pakai BMI kalkulator lagi nggak Dek? Ini Dek. Iya pakai BMI kalkulator lagi. Berarti udah ini ya, udah 78 kilo ya, turun Iya. 2 kilo dalam sebulan. Oke, keren banget nih. Masya Allah. Nih berarti udah mulai nyaman ya sama habitnya yang sekarang. Iya sih. Oke. Kalau makannya masih sering lebih dari 3 kali? Sebenarnya enggak sering sih Kak. Ya paling sebulan paling ya adalah sekali 2 kali lah. Ya sesekali cheat day gitu Kak. Iya sih. Oke, cheat day ya. Iya. Tapi makan sayur buahnya masih ya? Oh masih dong, masih banget. Oke. Emang biasanya cheat day yang berapa hari, Dek? Maksud saya berapa hari dalam seminggu? Berapa hari dalam seminggu? 2 hari kali. 2 hari. Iya 2 hari kali ya. Oke. Ya. Lebih bagus ya tapi daripada Iya sebelumnya. lebih bagus banget. Ya. Setiap hari ya. Iya. Oke. Karena kan yang lebih kenceng juga kan workoutnya jadi lebih kenceng gitu. Oh iya, Ya. ini udah kelihatan ini memang bentuk badannya nih. Oke. Ini sih yang saya mau tanya mungkin kalau makan malam? Makan malam sih kadang iya kadang enggak sih jujur aja. Jadi kayak ya kalau makan malam mungkin berapa ya, mungkin seminggu itu ya adalah ya kayak 4 kali, masih ada 4 kali 5 kali maksudnya dalam 1 minggu ya. Cuman ya kadang ya ada juga nggak makan gitu. Oh gitu. Kalau untuk makan malam sih lebih nggak konsisten sih, kadang kalau mau makan ya makan, cuman mungkin kalau maling malam sih ya jam 7 atau jam 8 lah terakhir makan gitu. Oke, berarti sudah bagus ya ini. Sejauh ini memang anjurannya itu kan kemarin kita sepakati 3 kali ya. Berarti kalau misalnya Dek Dio nggak makan malam, berarti 2 kali sehari ya makannya tanpa Iya, cemilan. tanpa cemilan. Oke, baik. Oke, nah pencapaiannya Dek Dio kan udah sampai sini nih ya. Meskipun memang masih jauh dari target, tapi menurut Dek Dio sejauh ini apa sih yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dari Dek Dio sendiri? Sebenarnya ya kalau menurut saya itu emang makannya itu ya tetap 3 kali, sama emang workout itu sih udah nggak kayak ya nggak seminggu sekali lah, maksudnya workoutnya itu istilahnya ya seminggu itu sebenarnya harus ya mulai mungkin kayak 3 kali atau 4 kali gitu, atau kalau bisa sebenarnya repetisinya ditambah ya, misal kalau saya yang awalnya push up 10 itu tambah lagi, jadi misalnya pagi 10, siang 10, sore 10 gitu. Ya itu sih sebenarnya sudah saya lakukan, cuman memang saya untuk mau mempertahankan dulu habit yang ini, jadi emang kadang-kadang aja seperti itu gitu ya, mungkin dengan kalau misalnya habit yang seperti itu berat badannya bisa lebih turun juga gitu. Oke. Berarti tadi kan 4-5 kali ya Iya. diharapkannya workoutnya. Selama ini sudah berapa kali dalam seminggu? Seminggu ya seminggu sih 3 kali sih, ya 3 kali sih. Oke. Ya, tapi itu emang udah bagus ya Dek ya, self awareness-nya udah makin meningkat nih. Iya. Harapan saya ya Dek bisa bertahan dengan healthy lifestyle seperti ini
Kan sayang ya kalau misalnya dari bulan lalu udah dirutinkan Iya. workoutnya dan pola makannya udah diubah Iya. gitu ya. Jadi semoga tetap semangat dan semoga tetap konsisten ya. Oke Kak. Ini nih mungkin mau ukur dia lagi. Bebas sih Kak, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja atau mau Atau enggak mungkin next pertemuan aja. Next kita pertemuan. ukur ya. Oke, ukur boleh. Kita lihat juga ya sebulan gimana. lagi Iya, ya. gitu, Oke. itu aja. Oke, baik. Tetap semangat pesan saya, jaga kesehatan. Sebulan lagi kita ketemu ya. Ya. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama.